bersyukur bisa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Bapak dan Ibu bisa menghadiri kegiatan diskriminasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 11 di SMK Negeri 1 Sawalunto. Dan sebelum kita memulai pemaparan dari budaya positif ini yang telah diterapkan oleh teman-teman di sekolah maupun di kelas, terlebih dahulu yuk kita senyum dulu selama 30 detik. Ayo Bapak Ibu senyumnya, berikan senyumnya yang terbaik. Oke, sudah senyum semua ya, sudah siap untuk menerima informasi dari rekan-rekan TPC. Nah, kesepakatan formal diskriminasi kita pada kali ini yaitu menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, memberikan saran kritik yang membantu. Nah, untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Ibu Edi Sastra Sumardi yaitu tentang perubahan badan. Kepada Ibu Edi Sastra Sumardi. Terima kasih Bu Yulia. Baiklah Bapak dan Ibu, selamat siang. Sudah setengah 12, tadi sudah selamat siang ya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk materi budaya positif diskriminasi aksi nyata 1/4 kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perubahan paradigma belajar. Namun sebelum sampai ke materi, mungkin perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu paradigma. Paradigma merupakan keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Paradigma dapat mempengaruhi manusia dalam berpikir dan bersikap. Jadi artinya ini adalah merupakan satu kontrol Bapak Ibu. Nah, agar perubahan pembelajaran kita ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana perlahan-lahan kita harus mengadakan perubahan-perubahan yang dulunya pembelajaran kita mungkin berfokus kepada guru atau teacher oriented, sekarang kita akan perlahan-lahan merubah menjadi student oriented atau berpihak kepada siswa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin di sini perlu ingat yang pertama melakukan perubahan. Pertama itu dulunya kita selalu beranggapan bahwa melakukan segala sesuatu itu berdasarkan stimulus respon. Nah ini yang akan kita rubah perlahan menjadi teori kontrol, ya. Dimana untuk stimulus respon ini biasanya kita beranggapan realitas bahwa kebutuhan kita itu sama, kebutuhan siswa itu sama di mata kita. Kita tidak pernah membedakan mana siswa kita yang gaya belajarnya di estetik, kita tidak pernah mempelajarkan gaya belajar siswa kita ini adalah audio maupun visual. Di mata kita siswa kita itu sama. Namun sekarang paradigma ini harus kita rubah, di mana kita perlahan ingin merubah bahwa realitas atau kebutuhan siswa kita itu memiliki perbedaan. Nah, bagaimana cara kita mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada di siswa kita tersebut. Kemudian yang kedua, kalau dulunya kita selalu beranggapan bahwa kita memandang atau melihat hal yang sama dengan siswa kita, terhadap siswa kita. Namun dengan adanya budaya positif ini kita akan mencoba untuk memberikan gambaran bahwa setiap orang itu berbeda, memiliki keunikan masing-masing, ya, memiliki kemampuan, memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya kita akan coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi tidak semua kita menginginkan orang itu beranggapan sama terhadap kita. Ya, ini akan kita rubah menjadi memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memandang dunia ini sebagai tempat belajar. Ya, bangga pepatah alam tak gampang menjadi guru. Kemudian kita akan berubah perilaku guru melihat sebagai satu kesalahan. Ini mungkin kesalahan kita yang terbesar. Mulai dari kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ya, kita mengajak siswa untuk berbicara dari hati ke hati.
kita memperlakukannya sebagai seorang teman, kemudian bagaimana kita menjadikan siswa kita itu jangan sebagai pemberi hukuman. Itu pemberi hukuman itu memang bisa kita terapkan, tapi itu adanya di level terbawah, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali kita harus berlaku sebagai manajer, dan kita juga nanti harus menerapkan jangan menyalahkan, tapi kita mencari solusi, mencari penyebab kenapa kesalahan itu muncul. Kemudian yang berikutnya, kita jangan beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang salah Bapak dan Ibu. Jadi kita ke depannya jangan beranggapan bahwa orang lain lah yang mengontrol saya, tapi saya lah yang akan mengontrol diri saya sendiri. Ya, kita yang tahu kapasitas kita dan kita yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi yang mengontrol kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikan dari yang tadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol diri kita, yang mengontrol orang lain itu adalah dirinya sendiri, dan yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, apabila suatu kegagalan ditemui jangan ada paksaan. Kita berusaha untuk bangkit dari kegagalan itu. Jadi jangan ada paksaan. Usahakan jangan memberikan tekanan-tekanan kepada peserta didik kita. Kemudian yang perlu dilakukan perubahannya Bapak dan Ibu, kita adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan siapa saja. Bisa dengan teman-temannya, bisa dengan guru, bisa dengan orang tua, kemudian bisa juga dengan wakil kesiswaan, batang goni, bajajang turun seperti itu kalau pemakaman. Kemudian model berpikir menang kalah, biasanya kita selalu beranggapan bahwa salah, betul, menang dan kalah. Nah, persepsi inilah yang perlu kita rubah Bapak dan Ibu, bahwa dengan filosofi belajar KHD kita harus berubah bahwa berpikir itu sekarang harus win-win solution atau sama-sama menang. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disalahkan, tapi kita berusaha untuk mencapai sama-sama menang atau menang win-win solution. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk mahasiswa perubahan belajar. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pendapat, tanggapan, kritikan ataupun pertanyaan. Saya persilakan. Baik Bapak dan Ibu, saya kembalikan kembali kepada moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Edi Sastra sudah memaparkan budaya berpikir perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Untuk sesi pertama ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol yang sudah disampaikan oleh Bu Edi tadi. Ya, Bapak Ibu yang baiklah, kalau tidak ada yang bertanya di sesi ini, kami akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan disampaikan oleh Ibu Yasrani Delita tentang disiplin positif. Kepada Ibu Yasrani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Ibu, Siang Bu. nama kan? Belum. Kira-kira kasih datang Bu. Bentar lagi ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ernani Delita. Baiklah, saya akan memaparkan di sini tentang disiplin positif, ya, disiplin positif, Bapak Ibu. Oh, silakan Bu, Bapak ini badannya bisa betul. Duduk depan Bapak. Ya, Bapak bisa digeser sedikit, Bapak. Bercanda Pak. Nah, terima kasih Bapak Sumantri. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang disiplin positif, ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran
diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, di sini kita menerapkan disiplin kepada anak, bagaimana dia bertanggung jawab dan bagaimana menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri di sini adalah bagaimana belajar mengontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, itu Bapak dan Ibu, disiplin diri, bagaimana mengontrol diri sendiri untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, jadi di sini murid bisa memahami bahwa disiplin itu bisa tumbuh dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, baik dari guru, baik dari orang tua, tapi bisa tumbuh dari diri sendiri dan bukan pula akibat dari paksaan atau karena ada ujian. Tumbuhlah disiplin diri tidak ataupun dari hukuman, tapi dia tumbuh dari diri sendiri. Ya, itu Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut. Di sini disiplin diri ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa adanya Tuhan dan kita melaksanakan semua perintah-perintahnya. Kemudian mandiri di sini siswa dia bisa mengatur dirinya sendiri, bisa mengawasi dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari guru atau orang lain. Kemudian yang ketiga berkebinekaan global. Di sini berkebinekaan global ini adalah menghargai dan berinteraksi dengan budaya lain atau budaya dari luar. Ya, itu yang berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Bergotong royong di sini siswa mampu bergotong royong dengan orang lain atau dengan sesama temannya. Dia bisa bekerja sama. Kemudian kreatif di sini adalah bisa menemukan hal-hal yang baru. Ya, dia bisa menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah ada, berarti dia bisa menciptakannya sendiri. Kemudian bernalar kritis di sini adalah dia bisa memperoleh sesuatu atau memproses informasi berdasarkan pemikiran dia sendiri. Dia kritis terhadap sesuatu yang baru, dia kritis. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang disiplin positif. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Analisa. Bapak Ibu, di sesi disiplin positif ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Ibu Sri. Saya ingin Ibu Hernani Delita dari pembahasan mungkin telah melewati masa-masa CDP dari sudah hampir 2 bulan. Ingin sharing saja apa saja yang budaya positif atau disiplin positif yang telah diterapkan setelah memahami materi ini di sekolah itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Lidia. Salah satu contoh disiplin positif adalah yang pertama 5S. Senyum, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Yang kedua yaitu contohnya adalah sholat berjamaah, sholat
Tuhan. Mungkin itu dari bagaimana Bu Iki? Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kami persilahkan. Dari tipe positif dan juga ada karakter dalam program belajar Pancasila yang berkaitan dengan disiplin positif. Ya, Bu Desya, silakan. Terima kasih Bu Rita. Saya tertarik dengan yang profil pelajar Pancasila itu yang nomor 3, karakter itu nomor 3, berkebinekaan global. Mungkin kita menerjemahkannya bahwa global itu bermacam-macam yang masuk ke sekolah mungkin ya, dari segala macam aspek. Kemudian bagaimana cara kita mengantisipasi agar kebinekaan global itu tidak menjerumuskan anak-anak didik kita atau peserta didik kita ke situasi yang membuat mereka terpojok misalnya, apa yang membuat mereka terekspos, terdedah dengan informasi global tersebut. Sebaiknya apa yang diterapkan oleh sekolah? Contoh dalam penggunaan HP. Menurut Ibu, apakah sudah betul di sekolah kami atau kita ini, HP diperbolehkan? Bukankah itu justru membuat fokus anak-anak dalam PBM, dalam interaksi belajar mengajar itu akan terganggu? Apakah menurut Ibu HP ini harus ditahan di suatu tempat atau memang dibolehkan atau bagaimana sebaiknya? Mungkin sudah saya saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dijawab dulu. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Desya. Mengenai penggunaan HP ya Bu Desya. Nah, kalau di sekolah kita kan diperbolehkan menggunakan HP. Kadang-kadang dalam suatu materi perlu mencari sesuatu informasi menggunakan HP. Atau misalnya dalam P5 kita itu biasanya membuat video itu menggunakan HP. Nah, kalau dalam pelajaran itu tergantung dari kesepakatan kita dengan siswa. Apakah dalam pembelajaran tidak menggunakan HP, mungkin lebih baik HP-nya dikumpulkan di depan. Seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Sas. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Desya. Menurut saya mengenai HP ini memang suatu problem juga ya Bu ya. Namun kita kembali lagi kepada filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu selain dipusat kepada anak juga kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat zamannya itu salah satunya adalah penggunaan HP. Jadi bisa kita pungkiri bahwa HP ini banyak sekali manfaatnya. Nah, itu tergantung lagi nanti kepada keyakinan kelas yang kita buat dalam kelas. Kalau memang di dalam kelas itu sudah kita sepakat bahwa penggunaan HP hanya untuk mata pelajaran tertentu, kita bisa melakukan konsekuensi terhadap pelanggarannya. Namun bukan keyakinan kelas itu kan datangnya dari siswa. Berarti kalau datangnya dari kita itu kan namanya pelanggaran. Nah, kalau dari siswa berarti mereka siap dengan konsekuensi karena yang membuat keyakinan kelas itu adalah mereka. Jadi dari mereka kembali lagi kepada mereka. Itu adalah kesepakatan mereka yang memang harus dilaksanakan. Jadi kita tidak bisa lepas dari kodrat zaman. Memang zamannya memang harus HP itu bukan lagi menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, ini memang informasinya apalagi kita SMK, memang HP ini sangat perlu sekali. Ada bikin dengan ini Mereka pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya. Bu Rita. Kita lanjut yaitu pemaparan dari CGB kita, itu Bu Rita Kalita SPD.
dengan motivasi perilaku manusia. Kalau kita Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing dan berbagi dengan kami di Diseminasi Budaya Positif. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan definisi budaya positif, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Sebelum saya menyampaikan definisi ini, saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu, akan tetapi di sini kita lebih kepada sharing dan diskusi mengenai budaya positif. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, Bapak Ibu diminta untuk melihat video ini sebentar terlebih dahulu. Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata, hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih, karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika Ibu dan Bapak Guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja, hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa ia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Motivasi perilaku manusia. Jadi hukuman
atau simbolnya emosi-emosi dalam diri seorang siswa. Selanjutnya sebelum kita bahas, kita lanjut ke video yang kedua, video yang terakhir. Yaitu motivasi untuk mendapatkan pujian atau hadiah dalam melakukan sesuatu. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah ketika menjadi murid dulu? Kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah. Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang, kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid. Tetapi, apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Diane Gozen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Gozen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya, sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji hadiah dan pujian itu? Ibu dan Bapak Guru mungkin bertanya, lalu gimana dong cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Saya punya jawabannya. Kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Nah, apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid, supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Oke, mulai sekarang, pergunakan pujian dan hadiah secara bijak ya Ibu dan Bapak Guru. Hindari menjanjikan. Dan baiklah Bapak dan Ibu, mungkin itu adalah sebuah video mengenai motivasi perilaku manusia yang sudah ditampilkan. Yang pertama, tentu saja ini motivasi perilaku ini adalah sering kali dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah. Jadi untuk di video tadi ada dua motivasi yang sudah dibahas. Yang pertama, seorang siswa itu rajin karena dia ingin mendapatkan pujian dan imbalan. Yang kedua, mereka mengerjakan tugas itu untuk menghindari hukuman, dari gurunya. Jadi, tiga motivasi perilaku manusia ini ada menurut Diane Gozen. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah itu sebenarnya yang kita tanamkan kepada diri anak-anak kita semua, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dan diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka untuk mengerjakan sesuatu itu memang karena tanggung jawab mereka dan mereka sadar bahwa itu harus mereka lakukan tanpa diiming-imingi oleh hadiah dan pujian. Mungkin itu tiga perilaku motivasi manusia. Berikut ada pertanyaan refleksi sedikit. Ini Bapak Ibu, ada pertanyaan refleksi untuk kita semua.
Pernahkah Bapak Ibu berada dalam sebuah situasi di mana kita sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita, padahal kita tahu sesuatu itu menyakitkan, atau kita mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Kira-kira kalau kita sharing dan diskusi, apa prinsip-prinsip yang kita perjuangkan dan kita lindungi, dan saat itu kita sedang menjadi orang yang seperti apa? Tuh, Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu di sini yang mau menyampaikan saran dan pendapat mengenai pertanyaan refleksi di depan ini? Ya, Pak Su. Bagaimana Pak Su? Apakah Pak Su pernah mengalami atau melakukan sesuatu itu tuh menyakitkan Pak Su, akan tetapi Pak Su tahu itu adalah menyakitkan, maka Pak Su akan mendapatkan bersama sosial. Tapi ini harus Pak Su lakukan. Kira-kira waktu itu Pak Su sedang berada di posisi yang seperti apa? Dan prinsip-prinsip apa yang Pak Su tegakkan? Kalau dalam pembelajaran saat ini kami perhatikan, untuk siswa kita mau kita paksa, karena kami tidak dipaksa untuk mengerjakan tugas atau kemudian mereka tidak akan mengerjakannya, karena kamu harus menyelesaikan soal kasus ini, kalau tidak nilai kamu nol, kalau kamu tidak ada tuntas. Memang itu yang sedang kita lakukan. Kita beri hadiah atau pujian. Kita tidak apa yang kita buat, tapi dari kita paksa seorang siswa untuk mengerjakan suatu kasus soal, kalau tidak selesai, ada yang nanti kamu tidak perintah. Itu bisa untuk lebih waktu motivasi siswa untuk mengerjakan tugas yang kita lakukan. Baik Pak Su, terima kasih Pak Su. Nah, berarti Ibu yang kasus yang sedang dialami Pak Su, mungkin bukan kasus saja ya Bu. Kita semua sebagai guru mungkin mengalaminya seperti itu. Akan tetapi Pak Su, setelah saya menempuh pendidikan guru penggerak ini, ternyata banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki atau kita benahi dari sikap dan perilaku kita sebagai guru untuk dalam mendidik siswa kita. Mungkin benar anak kita zaman sekarang ini memang harus dipaksa dulu baru mau mereka bekerja. Akan tetapi untuk itu kita mulai berbenah diri kalau bahwasanya anak-anak itu harus ditumbuhkan motivasi internal dari dalam diri mereka. Memang susah untuk menumbuhkannya ya Pak ya. Akan tetapi mungkin dari menanamkan nilai-nilai kebajikan dengan cara mengajak anak tersebut berbicara dengan dari hati ke hati, dengan cara menerapkan keyakinan jelas, mungkin dengan itu perlahan-lahan anak itu dapat merubah dirinya atau merubah mindsetnya kalau mengerjakan tugas itu bukan hanya untuk mendapatkan pujian atau nilai saja, tapi adalah untuk memang karena mereka adalah tanggung jawab mereka sebagai siswa. Di sini saya sudah selama mengikuti CGP ini, saya juga berusaha untuk selalu memperbaiki diri saya agar siswa-siswa tersebut dapat menyenangkan belajar dengan saya aku, mungkin dengan Bapak Ibu semua. Jadi itu paradigma atau prakasa perubahan misi saya kemarin itu adalah kalimatnya itu menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Kenapa saya ingin menjadi guru yang dirindukan oleh siswa? Karena dengan guru dirindukannya oleh siswa, maka mereka akan senang dalam belajar dan apapun yang mereka kerjakan tidak akan menjadi terpaksa. Jadi itu yang perlahan-lahan saya ubah. Bagaimana saya tidak menerapkan peraturan yang mengatur anak, tapi saya berusaha untuk menuntun anak untuk menjadi ke arah yang lebih baik dan mengingatkan bahwa kamu ini bukan terpaksa atau kamu ini bukan dituntut di sini, tetapi kita sama-sama belajar. Dan saya juga menekankan kepada anak untuk bahwa kita ini bukan bekerja di sini anak, kita belajar. Jadi kita belajar. Jadi kalian jangan takut salah, jangan takut hukuman karena tidak ada hukuman. Yang ada hanyalah konsekuensi dari keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin itu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Banyak hal ternyata yang harus kita ubah dalam teknik pembelajaran yang harus kita lakukan.
Selanjutnya mungkin yang terakhir, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan refleksi. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau kita hanya ingin mendapatkan pujian dari atasan untuk datang tepat waktu? Atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sebagai teladan bagi murid-murid kita? Di sini mungkin ada beberapa kita yang ingin mendapatkan pujian, akan tetapi mungkin kita sebagai guru adalah motivasi utama kita datang ke waktu itu untuk menghargai diri kita sendiri dan dapat tanggung jawab dengan profesi yang sudah kita emban pada saat sekarang ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sesi destinasi positif kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadi guru-guru yang dirindukan oleh siswanya setiap hari. Baiklah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Nisa Rita yang telah Saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita melanjutkan, saya mau minta kepada Bu Isnania, apa itu kebutuhan dasar manusia yang Ibu ketahui? Kalau kebutuhan dasar manusia untuk belajar gitu kan ya, itu pada dasarnya berdasarkan karakter, itu karakter ingin dihargai kan ya. Yang keduanya kebutuhan dasar manusia untuk belajar ingin dihormati. Kemudian kebutuhan ketiganya untuk sama-sama dengan guru, dengan siswa, yaitu kebutuhan untuk saling pengertian dan saling menghargai. Ada 3 karakter kebutuhan manusia untuk proses belajar mengajar. Ya, terima kasih kepada Bu Isnania. Kebutuhan dasar manusia ada beberapa yang kita pelajari di sini. Salah satunya itu nanti kita nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kebutuhan dasar manusia itu, yaitu nomor 1-nya bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Kalau kita sebagai manusia bertahan hidup itu harus bagaimana? Harus apa yang kita makan atau kita makan kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan apa yang kita penuhi di bertahan hidup? Ya, saya belum identitas ya. Kebutuhan primer ini waktu SMP ya. Iya, kebutuhan primer. Ya, sandang, pangan, papan. Itu yang kebutuhan dasar manusia yang pertama ya. Kita bertahan hidup butuh makan. Itu ya. Terus kasih sayang, rasa diterima. Kalau kita sebagai individu butuh kasih sayang. Kalau kita beda lagi suami, kita di rumah udah manggok-manggok kan, udah masih itu. Tapi ada yang kita lakukan, kita marah atau kita jawab saja seharian, karena kita rasa sayang kita tidak diterima. Nah, seperti itu kan manusia. Seperti itu juga dengan siswa kita. Terus yang ketiga, penguasaan. Apa itu penguasaan? Yang penguasaan apa yang kebutuhan dasar penguasaan? Bisa disebut kuasa. Misalnya sebagai siswa, pernah kita lihat di kelas kan, dia memukul temannya karena dia besar badannya. Nanti dia berkuasa aja itu istilahnya. Tapi manusia di sana, berarti siswa itu atau murid kita itu akan merasa berkuasa dia di kelas. Nah, itu yang kita lupa. Tapi kebutuhan dasar manusia itu ada semua di siswa. Kebebasan. Kita lihat di siswa kita ya, kebebasan misalnya kita bangun belajar. Baru 15 menit belajar dia tertidur. Apa gimana itu? Bebasnya mau tidur kan, dia mau berbuat kan dia tidak. Berarti kebutuhan dasar manusia tidak ada. Berarti dia mau bebas. Ya, tidak terikat ya, tidak mau. Jadi sebelum kita mulai dalam pelajaran, siswa itu akan kebutuhan dasarnya. Jadi kita jangan terlalu marah kamu
baru datang 15 menit, padahal dia bukannya karena kebutuhan dasarnya seperti itu. Mau bebas, nah, kita sudah menghukumnya kan? Seperti itulah kita sebagai manusia. Terus kesenangan, kesenangan dia apa sebenarnya? Kalau kita udah capek-capek, kita mau libur, apa yang kita rencanakan? Healing. Kesenangan kita kan, tidur, dan apalagi kalau hari Minggu kita mau tidur aja seharian. Nah, leye-leye, itu kesenangan. Berarti kebutuhan dasar manusia itu sudah ada. Itu juga dengan murid yang akan kita ajarkan nantinya. Ya, lanjut. Untuk studi kasus, misalnya kita contoh studi kasus yang kita hadapi di sini, misalnya semua guru atau kita pernah mengalaminya ya. Akan kalian sini, Tommy, ada beberapa anak yang menyebutkan Tommy ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, sebagai guru kita ya, Tommy yang meminta makan siang kepada teman-temannya dengan memaksa, apa yang akan kita lakukan? Terus apa yang akan kita lakukan? Berarti kita bertanya, Tommy, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kamu tidak membawa bekal kah? Atau bagaimana ya? Terus apa jawaban Tommy yang kita hadapi seperti ini? Seperti itu. Karena dia lapar. Orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Tommy itu? Kebutuhan apa? Berarti yang pertama tadi ya, bertahan hidup, dia butuh makan, karena perutnya lapar, dia mengganggu temannya. Jadi di situ dia untuk bertahan hidupnya. Jadi Tommy itu berarti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi oleh si Tommy. Ya. Yang kedua, alasan Tommy merasa senang dia diperhatikan. Kan kita bertanya, apa Tommy kamu ambil makan temanmu? Berarti dia merasa diperhatikan. Jadi, sebagai guru kita memberitahukan kepada orang tua, apakah tidak dibawa bekal untuk Tommy karena dia sampai sore, perutnya sudah lapar, dia mengganggu temannya. Nah, berarti di situ kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Tommy? Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti orang tuanya, gurunya merasa dia akan perhatikan. Ada kasih sayang di sana. Nah, itulah pemikiran Tommy. Dia akan merasa senang di sana. Oh, berarti dia diterima. Sebenarnya siswa yang memberontak atau membuat pasti ada maksudnya di dalam itu. Jadi kita jangan langsung mencap siswa nakal. Kita telusuri dulu apa yang jadi masalah sama siswa tersebut. Ya, yang kedua, yang ketiga, temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, kan ada temannya kasih makan dan ya kasih makan, kan diserahkan ke temannya. Apa itu? Karena dia takut tombolnya besar atau tombolnya temannya. Jadi kebutuhan dasar Tommy itu sebagai apa? Ya, kekuasaan. Berarti dia bisa mengintimidasi temannya. Nah, itu kekuasaan yang muncul dari diri Tommy. Nah, itu kebutuhan dasar yang kekuasaan. Ya. Terus yang keempat, seperti kita tadi ya, di kelas dia merasa bosan, berbicara dengan temannya, atau tidur, atau keluar masuk di longgar. Jadi ini dia kalau dia tidak membawa bekal, dibawakan oleh ibunya, kadang itu saja makannya. Atau misalnya telur saja. Atau ikan saja, kan kadang merasa bosan sama Tommy. Jadi dia akan merasakan ada temannya yang membawa makanan yang lebih enak, misalnya papan ada lagi ayam bumbu, orang tua tidak pernah. Jadi minta lagi sama Tommy, padahal dia dari bawakan bekal. Nah, tapi itulah kebutuhan yang dirasakan oleh Tommy, kebutuhan dasar apa yang dirasakan oleh Tommy tersebut, itu kebutuhan kebebasan. Tidak bebas dan ambil punya orang. Untuk yang kelima,
cek saja dia menikmati ekspresi teman-temannya. Kesal, dia kan kesal temannya, bukan diambil, dia sudah marah atau berkelahi dia. Sebenarnya dia senang di sana. Jadi ekspresi itu dia berusaha untuk kesenangan dia. Nah, berarti kalau ini dikasih ke temannya, maka kita punya ambil. Jadi melihat ekspresi temannya, dia merasa senang. Oh, dia bisa saya memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Jadi disitulah dasar dari kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan untuk siswa-siswa kita. Ya, jadi kebutuhan dasarnya tadi ada 5, yaitu kebutuhan dasarnya bertahan hidup, kebutuhan dengan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itulah dari kebutuhan dasar dari kebutuhan dasar manusia yang dapat saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sesi kebutuhan dasar manusia ini, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Sudah? Nah, baiklah, kami lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan oleh Ibu Sri Rahayu tentang posisi kontrol. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan memberikan masukan nantinya dalam diseminasi kami tentang budaya positif. Khususnya pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol ini terkait dengan bagaimana kita sebagai guru maupun kita sebagai orang tua dalam melakukan kontrol perilaku terhadap siswa atau anak kita sendiri. Kita akan lihat untuk pemaparan materinya ada beberapa video yang bisa kita dengarkan bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, dari video yang kalian lihat tadi, ini namanya posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghulu. Kita lihat sendiri bagaimana ibu guru memarahi Naren dengan tidak memberikan kesempatan kepada Naren untuk memberikan alasan kenapa Naren terlambat. Jadi kalau sebagai penghulu seperti itulah kata-kata kita kepada siswa.
Mungkin sebelumnya saya ataupun Bapak Ibu yang lain pernah juga berkata seperti ini kepada siswa. Berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Bapak Ibu sebagai penghukum ini ada kalanya menimbulkan negatif kepada siswa kita, yaitu guru menjadi diktator, kemudian murid menjadi beban. Jadi dengan kita sering menghukum siswa, bukannya siswa malah kapok gitu ya, tapi siswanya menjadi beban. Kemudian akan kita lihat bagaimana posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Mungkin dari video narasi kita bisa lihat kembali, bukan sebagai penghukum lagi, tapi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu, jadi itu posisi di mana Naren dibuat menjadi obat merasa bersalah oleh gurunya karena kata-kata tadi. Nanti ibu yang dihukum oleh kepala sekolah. Jadi ini membuat Naren merasa bersalah kepada gurunya. Namun efek negatif dari posisi kontrol ini adalah murid merasa tidak berharga dan merasa telah membuat orang lain telah membuat orang kecewa pada dirinya. Jadi ini seolah-olah membuat dia menjadi rendah diri. Itu posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Kemudian kita akan lihat posisi kontrol yang ketiga saat kita memposisikan diri kita sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kita lihat video ini, jadi posisi seorang guru adalah menjadi seorang teman bagi Naren. Jadi posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Bagaimana gurunya bisa bercanda dengan Naren, kemudian Naren menjawabnya dengan santai. Namun Bapak Ibu, efek negatifnya adalah siswa yang merasa sebagai teman oleh gurunya, maka guru yang lain jika tidak seperti itu kepada dia, maka akan sulit motivasinya untuk belajar. Intinya dia akan membeda-bedakan guru di sekolahnya. Jadi guru yang menganggapnya sebagai teman, maka dia akan termotivasi. Guru lain yang tidak menganggapnya seperti itu, dia tidak akan termotivasi untuk belajar. Jadi ini efek negatif kalau kita memposisikan kita sebagai teman bagi siswa kita.
di sini guru absennya, ya. Sehingga Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Keempat ini masih tetap Naren, tapi perlakuan gurunya berbeda. Posisi kontrol yang dilakukan gurunya adalah sebagai pemantau. Artinya gurunya mengingatkan kembali peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, peraturan itu lalu bagaimana konsekuensinya yang harus dijalankan oleh siswanya. Jadi kata-kata apa yang telah kamu lakukan, lalu konsekuensi apa yang harus kamu dapat, itu adalah posisi di mana guru memperlakukan dirinya sebagai pemantau. Nah, kita akan lihat posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Baik, Bapak Ibu, posisi kontrol yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Kita sudah lihat bagaimana gurunya memposisikan Naren, lalu kata-kata seperti apa yang keluar. Kira-kira Bapak Ibu bisa ada yang mau memberi tanggapan sebenarnya dari beberapa posisi kontrol tadi, kontrol seperti apa yang seharusnya kita berikan kepada siswa kita, atau kepada Naren tadi dari 5 posisi kontrol, dari 5 perlakuan gurunya tadi, kira-kira posisi kontrol yang mana yang memberikan kenyamanan lalu memberikan kebaikan untuk siswa kita. Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin ya, karena guru pimpinan konseling. Iya, seperti itu. Tadi saya sudah menyimak video 5 video ini. Kemudian saya tertarik dengan videonya, dengan fakta dan kenyataannya yang di nomor 3 dan nomor 4 dan 5. Ya, posisi nomor 4 kan posisi pemantau. Ya. Kemudian yang lain manajer. Ya. Bagusnya kita yang pengen di aja, semua guru mampir kalau itu yang diterapkan kan membuat siswa kita membuat nyaman dan senang seperti kebutuhan yang disampaikan Bu Eva tadinya. Itulah tanggapan dari saya melalui pemaparan ini. Mudah-mudahan ke depannya sekolah kita seperti itu. Dan sekolah kita menjadi anak-anak yang memang akhlak dan disiplin bagus, dan kita sebagai guru memposisikan siswa kita sebagai manusia yang memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya di sekolah ini sesuai dengan kode alam dan kode agama. Jadi yang disampaikan Ibu tadi saya sepakat juga bahwa posisi yang paling bagus adalah selain
pemantau dan manajer. Inilah yang membuat Maret benar-benar menyakini dan tahu kesepakatan apa saja yang dilanggar oleh Maret, dan ada keinginan atau motivasi intrinsik dari diri Maret untuk berubah agar tidak terlambat lagi. Itu saja Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan untuk siswa maupun anak kita di rumah nanti. Demikian saja, mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sampai di slide-nya nanti ya. Ayo maksud nanti ini juga bisa diterapkan di kelas bila anak kita sudah pada bosan. Bila boleh tanya, Oh iya Bu, snacknya jam berapa ya? nanti dia sampaikan ke ruangan masing-masing. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke sesi pemaparan. Ini sudah pernah juga kita terapkan dalam menindaklanjuti masalah di sekolah maupun di kelas. Nah, keyakinan kelas ini seorang guru berperan dalam menunjukkan sebetulnya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan kelas ini tidak hanya datang dari guru, tetapi kita berkomunikasi, berdiskusi bagaimana baiknya dalam pembelajaran. Nah, di sini saya sudah menerapkan keyakinan kelas itu pada kelas 10 tatap muka. Dan di sana ada 6 keyakinan kelas itu yang kita hanya sekedar memotivasi dan menuntut anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu ada datang tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh pada saat pembelajaran. HP itu disimpan. Nah, boleh dikeluarkan apabila ada izin dari guru. Kemudian kalau misalnya ada posisi itu cara berisi satu-satu. Nah, kemudian makan dan minum diperbolehkan dengan izin guru. Karena mungkin ada kita yang batuk, itu permisi dulu, baru boleh minum di luar kelas. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sebaiknya keyakinan kelas ini kita hindari penggunaan kata tidak boleh, jangan. Ya, sebaiknya kata-katanya itu kata-kata yang positif. Misalnya tidak boleh terlambat ke sekolah, kita ganti dengan datang tepat waktu. Kemudian apabila kita mengalami masalah baik di sekolah maupun di dalam kelas, sebaiknya masalah tersebut kita selesaikan dalam tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di sini
apabila ada misalnya itu maksud pertama saya yaitu ada terlambat. Nah, menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Nah, kata-kata ini nah, dari kasus ini pada saat pembelajaran ada anak-anak yang ada anak bernama Arul itu terlambat datang ke sekolah. Dengan seperti ini menstabilkan identitas, kata-kata yang bisa kita berikan yaitu supaya anak tersebut tidak merasa dirinya gagal sepenuhnya. Bisa kita ucapkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bersalah. Jadi anak tersebut merasa dirinya tidak sepenuhnya gagal. Kemudian ada juga kata-kata misalnya, baiklah kita selesaikan permasalahan, kita cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita motivasi anak tersebut supaya dia tidak menyalahkan dirinya terus-menerus seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di sini bisa kita ucapkan kata-kata misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain? Nah, seperti itu contoh-contoh kata-kata yang bisa kita lakukan dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu pada segitiga restitusi ada menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, misalnya kata-katanya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang disediakan itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, apabila kita menemui masalah, tahapan yang kita lakukan sebaiknya itu mengikuti tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, silakan ya Pak Nur, silakan duduk. Kami tahu ya, Bapak diskusi. Mungkin teman kami juga ada yang terlambat ya. Jadi ibu mau tanya, alasan kamu kenapa sering terlambat? Tidak ingin kerja ibu ya, kerja minggu lain juga kata teman. Kenapa? Kamu sering telat bangun. Jam berapa tidurnya? Sampai jam 2. Tidak bagus ya, kesehatan juga tidak bagus ya nak ya. Nah, apa solusinya untuk mengatasi masalah hal ini? Tidur lebih awal, ya. Terus, katakan kami. Tidur lebih awal berarti harus disiplin ya waktunya ya. Nah, kenapa tidak bisa tidur? Apakah tidurnya nafsukan? HP. Nah, harus di ini ya, HP-nya ya dikontrol ya. Jangan terlalu sering main HP, nanti akan berdampak pada kesehatan ya. Jadi terlambat ke sekolah. Dan biasanya kalau terlambat gimana lagi? Misalnya materi yang sudah diterangkan nanti dia ada apa? Sudah terlambat nih, ibu sudah menyampaikan materi. Tanya ke teman, lalu ya, oke, ya boleh ditemui Bu ya. Kalau ada tugas, kalau ada catatan ya,
Nanti lengkapi ya Nak ya. Nah, kita kan ada keyakinan kelas kan. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Datang kepada siswa sekolah. Nah, jadi nanti harus tempat aku lagi ya. Nah, ini begadangnya manasinya ya, supaya tidak terlalu ya. Nah, kamu boleh kembali. Ya kalau Nah, dari kasus Arul tadi, saya lakukan kegiatan terlambat datang ke sekolah atau ke kelas. Saya lakukan rapat segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi saya juga memberitahu Arul bahwa tidak hanya harus sendiri yang terlambat, teman-temannya ada juga yang terlambat. Nah, kemudian saya tanya alasannya kenapa Arul terlambat. Nah, kemudian kami bersama-sama itu melakukan validitas tindakan yang salah. Kenapa dia terlambat? Katanya dia itu tidurnya malam, ya terlambat datang ke sekolah karena begadang main HP. Nah, kemudian saya tanyakan yaitu kabar ketiga keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan, yaitu keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Jadi di sini kami sama-sama mencari solusi dan dari masalah yang dilakukan oleh Arul tadi. Nah, kami sering melakukan diskusi dengan Ananda Arul. Jadi kami juga menemukan solusi yang baik untuk bagaimana supaya Ananda Arul ini tidak terlambat lagi seperti hari ini. Nah, itu mungkin itu saja Bapak Ibu pemaparan saya mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi.